Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi semua. Selamat pagi Romo. Romo John, nama kepala, Bapak Ibu Guru, adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Kita manusia hidup berjalan di dalam waktu. Setiap waktu yang ditentukan bagi kita akan mengarahkan diri kita untuk perlahan supaya kita sampai kepada tujuan. Tetapi sesuatu yang selalu mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan, di dalam satu perputaran waktu, kita harus tahu untuk berjalan kembali. Kembali kepada kehidupan kita. Kembali kepada diri kita sendiri. Dan dengan cara itulah kita dapat berjalan untuk kembali menikmati dan memaknai seluruh kehidupan kita dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat terjadi sesuai dengan rencana kita tanpa bimbingan dan tuntunan kasih Tuhan. Tuhan selalu hadir untuk menentukan segala sesuatu yang baik bagi diri kita, agar kita tahu ketika kita kembali, Tuhan masih menanti kita di sana. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap tantangan, cobaan, berbagai macam pergumulan di dalam hidup kita sudah menjadi catatan tersendiri yang harus kita alami dan yang harus kita lalui. Untuk itu, dengan penuh rasa syukur pada kesempatan hari ini, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan di dalam syukur yang tak terhingga, karena Tuhan telah menyertai kita dalam tahun 2021 dan kini kita memasuki tahun 2022. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir menemani kita. Karena itu menemani seluruh rasa syukur kita pada kesempatan hari ini. Kita masuk ke dalam diri kita. Kita melihat kembali seluruh pesiaran hidup kita di waktu yang lalu, agar kita mampu melihat diri kita secara baru di dalam waktu kita yang baru ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Doa tobat. Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab pada Engkau hukum terutama suaraku dalam menghina Engkau, yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku menyesal segala dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar seluruh pengabdian kami kepadamu dimulai dan disempurnakan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia telah menyertai kami sepanjang tahun 2021. Ada begitu banyak pengalaman pahit dan manis telah terukir dalam lubuk hati kami. Tetapi kami percaya bahwa melalui pengalaman-pengalaman itu, kami menyadari dan memahami bahwa Engkaulah asal dan sumber seluruh hidup kami. Maka kami mohon, semoga kami tetap bersatu dengan Dia, tumpuan keselamatan seluruh umat manusia. Dan semoga kami dibantu untuk tahun yang baru sepanjang tahun ini, selalu mempergunakan waktu yang Dikau anugerahkan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan,
mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang baru ini untuk memaknai kehidupan kita sebagai satu perjalanan untuk kembali. Kembali kemana? Kembali kepada diri kita. Kembali kemana? Kembali untuk pergi dan tinggal di rumah. Di manakah itu? Di manakah itu? Setiap orang ketika mengawali sesuatu dan memulai sesuatu yang baru di tempat di mana ia mengalami bahwa di situ ia terlahir kembali, dan di situ ia mengalami dalam suka dan duka hidupnya sebagai orang yang pernah dibesarkan di tempat itu adalah rumahnya. Dan hari ini saya mengajak kita untuk kembali ke tempat ini, kembali di tempat ini, kembali ke alma matermu ini. Disinilah rumahmu, disinilah Anda menemukan dirimu. Ketika Anda berjuang di tempat ini, ketika Anda mengabdikan dirimu di tempat ini, dalam satu perputaran waktu yang lalu dan yang akan datang, yang lama dan yang baru, ketika Anda tidak mampu memaknai itu sebagai satu perjalanan pulang, perjalanan untuk kembali, maka disitulah sesungguhnya Anda telah kehilangan arah. Maka mari kita kembali ke dalam dirimu dan kembali ke dalam rumahmu. Bapak Ibu Guru, adik-adikku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, kenapa saya mengajak kita untuk kembali? Karena kita sekalian tahu bahwa di dalam seluruh pergumulan hidup kita, di dalam perjalanan waktu hidup kita, ada begitu banyak lembaran kisah yang telah kita rangkai bersama, yang telah kita lalui bersama di dalam sang waktu. Dan waktu telah memberikan arti dan makna untuk hidupmu dalam arti yang tertentu. Tetapi kini Anda diajak untuk kembali masuk, dan masuk itu tidak jauh dari sesuatu yang berada di luar dirimu, tetapi selalu melekat pada dirimu sendiri. Sebagaimana kisah yang dibacakan di dalam bacaan Injil tadi, bahwa setelah Yesus dicobai di padang gurun, Roh Kudus itu membimbing dia untuk kembali ke Galilea. Kembali ke Galilea, dan dia terus melakukan perjalanannya kembali ke kampung halamannya sendiri. Ya. Ini sepanjang libur tahun lama di kampung masing-masing. Ya. Ada yang Nenu, ada yang Imbate, ya, ada yang Buk, Sono, ya, ada yang Haumeni, ada yang Kiupukan. Ya, ada yang lebih di kampung di mana lagi, Romason tahu lagi. Pokoknya masing-masing tahu dia pun kampung. Ya. Maka hari ini Anda kembali untuk kembali ke Galileamu, ke kampung halamanmu dan ke rumahmu. Anda telah melewati segala macam tantangan dan cobaan di waktu yang lama. Dan kini Anda masuk dalam satu situasi yang baru, di dalam suasana hati yang baru, untuk memulai kembali segala rutinitas kehidupanmu di dalam satu kesadaran yang baru. Ya, kesadaran yang baru. Ini kita lihat yang baru ini hanya muka tetap lama, tapi rambut pasti ada yang baru. Ya, ada yang dulu hitam, dia kasih merah sedikit. Terakhir tahun lama dia pergi libur masih hitam, pulang kembali dia pun kepala suket pelangi, merah kuning hijau. Ya, merah kuning hijau. Suket pelangi, mudah-mudahan tidak ada pelangi di sini. Ya, saya yakin masih hitam semua. Adik-adikku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah satu ajakan untuk supaya kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita mulai dari diri kita,
tidak pernah berada di luar dari rancangan dan juga bimbingan Tuhan. Tidak pernah berada di luar dari rancangan dan bimbingan Tuhan. Kita kembali di sini untuk menikmati apa yang sudah diwartakan sejak dahulu kala oleh para nabi dan kini diulang kembali dan dibaca oleh Yesus di dalam pewartaannya untuk mewartakan tentang pembebasan. Untuk mewartakan tentang pembebasan. Dan inilah sesungguhnya di dalam kehidupanmu kamu meletakkan sesuatu yang baik dalam tanggung jawab untuk Bapak Ibu gurumu sendiri. Mewartakan pembebasan untuk kamu yang seringkali terikat oleh kebodohan, kemalasan. Ada yang dia punya virus atau dia punya setan paling banyak itu sebo. Sebo itu apa? Sengaja bodoh. Yang malas tahu dong itu. Duduk ibu guru tuh guru dia aja dia, pokoknya tuh udah dibilang angkat dia pemuka tinggi-tinggi gitu. Ya itu yang sebo, sengaja bodoh, yang malas tahu. Dan kalian diajak untuk kembali supaya kalian melihat segala sesuatu yang ada pada dirimu itu harus kembali pada satu titik di mana Anda harus memulai sesuatu yang baru di dalam dirimu sendiri. Dan mulailah dari tempat ini, mulailah dengan dirimu sendiri. Dan itulah ajakan untuk kita untuk memaknai seluruh kehidupan kita, rutinitas kita, seluruh proses pembelajaran di tempat ini sepanjang tahun 2022 ini. Ya, sepanjang tahun 2022 ini. Dan saudara-saudariku, adik-adikku sekalian, marilah kita memaknai seluruh peristiwa hidup kita yang sudah kita rencanakan di dalam mimpi-mimpi kita, di dalam harapan-harapan kita, supaya paling tidak kita tahu bahwa dengan membangun rasa kasih dan cinta persaudaraan di antara kita, tidak ada sesuatu yang mampu melampaui mimpi-mimpi kita dan harapan-harapan kita. Dan tidak ada sesuatu yang mampu menggoncang kehidupan kita, karena rasa persaudaraan dan kasih persaudaraan itu tetap memperkuat kehidupan kita di tempat ini. Maka barang siapa mengasihi Tuhan berarti dia mengasihi sesamanya. Dan barang siapa tidak mengasihi sesamanya, dia otomatis tidak mengasihi Allah yang tak kelihatan. Allah yang tak kelihatan. Maka berusahalah untuk selalu membuka dirimu untuk melihat kehadiran sesamamu di tempat ini. Mungkin sepanjang tahun yang lama ada yang suka saling membicarakan satu sama lain. Ada yang dia tidak puas, dia omongnya di belakang-belakang. Maka tahun baru ini kalau ada salah omong di depan, woi dengar ke tidak? Ada yang tidak suka guru omong di depan. Dia om tidak suka guru nih, ibu guru itu dia muka model macam gitu. Tuhan tertawa sama dong biasa omong. Maka orang mengatakan bilang apa? Mata tanpa penghalang adalah penglihatan. Ya. Telinga tanpa penghalang adalah pendengaran. Mulut tanpa penghalang adalah pembicaraan. Tetapi lidah tanpa penghalang adalah gosip. Lidah tak bertulang, lu ada penghalang dan tidak ada penghalang, ujung-ujungnya dia gosip. Dia suka omong orang naik turun. Maka ketika Anda terjerumus ke dalam hal-hal yang demikian, di dalam sikap hidup yang demikian, Anda tidak mampu menikmati sesuatu yang seharusnya terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari di tempat ini. Maka ketika waktu yang lalu berlalu, kini Anda masuk di dalam waktu yang baru, saya mengajak kembali untuk kembali pada kehidupanmu, untuk masuk pada sesuatu yang baru, untuk masuk di dalam dirimu sendiri, supaya Anda tahu bahwa memaknai hidup tidak lain ketika Anda merasa bahwa kasih Tuhan itu selalu mengalir untuk dirimu. Kasih Tuhan itu tidak lain hidup dan menjadi nyata di dalam cinta dan perhatianmu terhadap teman-temanmu, terhadap bapak ibu gurumu, terhadap pimpinanmu, terhadap sesamamu, bukan terhadap pacarmu saja. Ya, kalau sebut ini nompu masker dong, senyum di dalam sah. Kesalah masker dong terabek semua. Ya. Bukan saja untuk mendukung pacar, tetapi untuk teman-teman, sesamamu, dan juga bapak ibu guru. Dan itulah ajakan untuk Anda kembali ke dalam hidupmu, kembali ke dalam dirimu. Semoga tahun yang baru ini memberi sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu, memberi sesuatu yang baik untuk masa depanmu. Biarkanlah Anda digiring untuk memberikan diri semakin berjalan untuk kembali
berjalan menuju sesuatu yang baik, berjalan menuju tujuan yang Anda impikan bersama dengan lembaga ini, bersama orang-orang yang berada di sekitarmu. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Allah yang Maha Murah, Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga saat ini. Untuk itu berkenanlah mendengarkan, mengabulkan doa permohonan yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa menjadikan gereja ibu bagi siapapun yang menghadapi kesulitan dan tidak tahu jalan keluarnya, serta menjadi pelabuhan yang aman sentosa bagi mereka yang tersesat. Marilah kita mohon doa kami ya Tuhan bagi nusa dan bangsa. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati nusa dan bangsa kita agar selama tahun baru ini dapat berhasil dalam mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon bagi anak-anak kita. Semoga Allah Bapa mendampingi anak-anak kita agar mengalami masa muda yang tenang dan segar, serta mengembirakan orang tua mereka. Marilah kita mohon bagi kita semua. Semoga Allah Bapa mendampingi kita agar dalam tahun ini berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama dan tidak menuntut dan lebih berat kepada orang tua melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Marilah kita mohon bagi keluarga besar SMKS Katolik Santo Pius ke-10 Kevarmenano. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala anugerah-anugerah istimewa dan luar biasa yang Engkau berikan kepada kami keluarga besar SMKS Santo Pius ke-10 Kevarmenano di tahun 2021 yang telah berlalu. Terima kasih untuk sukacita dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami dan menjadikan kami utuh dan tak tercerai-berai hingga saat ini. Kami mohon semoga di tahun yang baru ini kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang lebih giat bekerja dan belajar demi kepentingan bangsa dan negara. Perkuatkanlah rasa persaudaraan di antara kami, hindarkanlah dari dalam diri kami masing-masing rasa benci dan iri yang memecah belah persatuan kami, dan tanamkanlah dalam diri kami rasa saling mencintai sebagai satu keluarga besar. Marilah kita mohon Dalam perayaan ini kita juga bersama-sama bersyukur dan mohonkan berkat Tuhan untuk kita sekalian yang ada di sini, Bapak Ibu guru, para siswa-siswi kita semua yang ada di tempat ini. Semoga Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita sekalian dan merahmati kita, memberkati setiap usaha, cita-cita, masa depan dan mimpi-mimpi kita di tahun yang baru ini. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Kita juga
Santo Pius ke-10 menyambut tahun yang baru ini. Di dalam persembahan diri kami ini, kami dapat mampu menghormati Engkau dengan pantas dan selalu hidup rukun bersatu karena mengambil bagian dalam roti dan piala yang sama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu.